Ya, 101,8 Smart FM Business and Inspiration. Smart Listener kembali lagi bersama kami dalam Palembang Insight. Dan Iya, Bung Dery, seperti janji saya di segmen sebelumnya tadi, bahwa di segmen kedua ini kita akan mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Riza Fahlevi. Baik, kita terhubung langsung ya. Oke, siap. Ya. Halo, selamat sore Pak Riza. Selamat sore juga. Iya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Kehujanan Pak? Kehujanan nggak nih Pak? Saya kehujanan di Kendari nih. Oh, di Kendari hujan. Oh, Bapak di Kendari ya Pak? Hujan ya, Palembang hujan. Palembang juga hujan Pak. Alhamdulillah. Sama merata hujannya. Merata berarti Pak ya. Ya. Pak Riza, ini terkait pemberitaan di Tribun Sumsel, ada beberapa sekolah yang mengalami keterlambatan dana BOS yang harus ditalangin oleh kepala sekolahnya nih Pak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah keterlambatan ini faktor tidak sengaja atau memang ada unsur-unsur lain yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Keterlambatnya kapan? Dulu atau sekarang? Pak, ini pemberitaannya ini baru nih Pak. Hari Minggu kemarin sempat beredar. Oh, itu ya. Baik, kalau itu dulunya. Kalau untuk sekarang kan sudah ada perubahan. Oke. Sistem penyaluran. Kalau dulu kan penyalurannya melalui RKU di atas kas daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Sekarang udah dipangkas penyalurannya dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah. Oh, langsung Pak. Dan kemarin pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikannya sudah memberikan langkah-langkah melaksanakan sosialisasi agar penyaluran tepat waktu termasuk pelaporan maupun pertanggungjawaban akan kita gunakan sistem aplikasi. Nah, dan alhamdulillah kemarin atau 2 hari yang lalu, tepatnya hari Senin, sudah dicek, itu semua sudah keluar, sudah sampai ke 100% Pak ya. Demikian. Oke Pak. Nah Pak, ya, misal ini kalau ini kan dianggap clear lah Pak ya, nggak terlambat. Nah misalnya ada keterlambatan, apa yang terjadi? Terputus ini Nando. Oke, kita hubungin dulu deh, kembali. Kita hubungi kembali. Ya, ini terputus sudah panas-panas. Ya, Smart Listener, terkait dengan dana BOS ini ada klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Bapak Riza Fahlevi yang kebetulan lagi di Kendari. Mungkin signalnya turun naik ya. Terkait dana BOS, ada beberapa hari yang lalu dana BOS ini sudah disalurkan 100% ke sekolah-sekolah. Tapi apakah sebelum 2 hari yang lalu tidak tersalurkan atau bagaimana? Dan ini ada perubahan karena menggunakan aplikasi yang mengharuskan Kementerian Keuangan itu mentransfer langsung ke rekening sekolah. Dan kita langsung terhubung lagi ke Pak Riza. Ya Pak Riza, terputus barusan. Bisa dilanjutkan lagi Pak Riza terkait tadi aplikasi rekening yang diterima, yang uang yang diterima langsung ke rekening kepala sekolahnya Pak. Gimana aplikasi? Aplikasi tadi Pak yang yang namanya rekening itu penyalurannya itu langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah ya. Masing-masing. Nah, hanya kita selama ini pelaporan masih manual. Oh, laporannya masih manual. Harapan di tahun ini khusus untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, saya minta sudah menggunakan sistem aplikasi. Akhirnya kemarin sudah ada sosialisasi tahap pertama. Nanti akan lagi dilanjutkan pelatihan-pelatihan di dalam memahami agar sumber daya manusia menjalankan aplikasi itu dapat betul-betul berlangsung sukses. Nah, ini sedikit pertanyaan mundur ke belakang nih Pak, soal dana BOS ini sendiri. Dana BOS ini sebenarnya sudah dipergunakan dengan baik nggak oleh kepala sekolah yang ada di daerah kita ini Pak? Kalau kita katakan digunakan dengan baik sudah pasti. Hanya saja namanya BOS itu kan bantuan, belum memenuhi semua pembiayaan pendidikan standar minimal. Makanya masih ada biaya sekolah gratis atau BSG yang dari bantuan pemerintah provinsi. Ada juga yang mungkin masih mendapatkan sumbangan bukan pungutan dari orang tua wali murid yang memang ada kelebihan uang diberikan oleh Allah. Mungkin dia juga dermawan dan juga mungkin yang menjalankan
apa yang dianjurkan oleh agama kita di Islam kan. Nah, demikian. Jadi misalnya Mbak, kita berandai-andai nih, kalau ternyata ada keterlambatan, ini kan di luar kuasa juga karena rekening ini duit ini ditransfer langsung Jakarta, tidak melalui dinas di provinsi, Pak. Nah, misalnya ada keterlambatan, apa yang menjadi kendala di sekolah itu? Apakah operasionalnya juga jadi terhambat atau bagaimana ini, Pak?